saudara sebangsa setanah air, kaum muslimin di seluruh Indonesia, dan para pejuang kemanusiaan di seluruh dunia. Hari ini, di hari Jumat yang mulia, kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk melangkah ke kedutaan besar Amerika untuk menyuarakan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di jalur Gaza dan Masjid Al-Aqsa yang kita cintai. Tanggal 21 Agustus 2008 menjadi saksi bisu atas lahirnya Aqsa Working Group, sebuah gerakan yang membahas tentang pergerakan pembebasan Masjidil Aqsa melalui edukasi nyata, aksi, dan diplomasi. AWG telah menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak rakyat Palestina. Saudara-saudara sekalian, fakta tentang krisis kemanusiaan di Gaza dan penistaan Masjidil Aqsa, mari kita buka mata kita terhadap realita pahit yang kita saksikan sampai saat ini. Lebih dari 18 tahun bahwa Zionis mengepung blokade total, menciptakan krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern. Rumah sakit kekurangan obat-obatan, tenaga medis, anak-anak kekurangan gizi, bahkan rakyat sipil hidup dalam ketakutan akan serangan yang tidak berkesudahan. Selain itu, Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, sampai sekarang masih terus dinistakan oleh bangsa Zionis. Terus menistakan tindakan provokatif, pembatasan akses umat Islam, dan juga upaya mengubah status quo Al-Aqsa adalah luka yang menganga di setiap hati umat Islam. Sebagai bagian dari upaya nyata, AWG bergabung dalam Global Sumut Flotilla, sebuah misi kemanusiaan yang bermaksud untuk menebus blokade di jalur Gaza melalui jalur laut. Lebih dari 44 negara berkoalisi bersama menembus blokade Gaza, membawa peran persatuan dunia untuk menghentikan kezaliman Zionis. Ini adalah bukti bahwa perjuangan Palestina bukanlah perjuangan sekretariat, melainkan perjuangan kemanusiaan secara universal. Oleh karena itu, saya menyerukan kepada seluruh umat Islam dan masyarakat Indonesia untuk bersatu padu dalam aksi nyata. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak akan tinggal diam melihat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, niscaya engkau menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Ayat ini adalah janji bagi mereka yang berjuang di jalannya. Menolong Palestina adalah menolong agama Allah, karena di sana terdapat Masjidil Aqsa, tempat suci kiblat pertama yang harus kita jaga dan kita bela. Kami menuntut kepada pemerintah Amerika Serikat, satu, menghentikan blokade Gaza dan membuka akses kemanusiaan yang seluas-luasnya. Kedua, menghormati status quo Masjidil Aqsa dan menghentikan segala bentuk provokasi dan penistaannya. Sebagai penutup, saudara-saudara, seperjuangan untuk Palestina adalah perjuangan kita semua. Mari kita terus bergerak berjamaah dengan Global Sumut Flotilla ini sampai Al-Aqsa dan Palestina benar-benar terbebaskan. Takbir! 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 Al-Aqsa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan jaza kepada Akhi Fatiur Rahman. Selanjutnya, orasi yang akan disampaikan oleh aktivis kemanusiaan kepada Saudari Elza Fira, kami persilahkan. Berarti gimana? Iya, udah berjalan ini. Oh, ini udah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa ya? Iya. Free Palestine! Free Palestine! Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Hari ini untuk ke 22 kalinya ya Bapak Ibu kita berdiri di depan gedung pendukung utama genosida Israel di Gaza. Seperti yang disampaikan sebelumnya, di tanggal 31 Agustus nanti Sumat Nusantara akan insya Allah berangkat ke Gaza bersama dengan 44 negara dalam Global Sumut Flotilla. Kita doakan semoga langkahnya dilancarkan
Amin. Dan semoga akhirnya Israel bisa dihancurkan. Amin. Saya hari ini kan mengutip salah satu video dari organizer Global Sumut Flotilla, Tiago Avila, seorang aktivis dari Brazil. Ia bilang bahwa we are not the story, Gaza is the story. Jadi walaupun kita dengan berbagai perjuangan kita, fokus utama tetap ada di Gaza, karena we are not the story, Gaza is the story. Saya ingin bercerita sedikit tentang hal-hal yang belum terbahas sejak minggu lalu. Sejak 7 Oktober 2023, hampir 300 di Palestina dibunuh oleh Israel di Gaza. Jumlah ini total dari jumlah jurnalis yang dibunuh di Gaza baru 1,5 tahun ya, itu sudah melampaui jurnalis yang dibunuh di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam, Perang Yugoslavia, bahkan Perang Afghanistan kalau dicampur jadi satu. Begitu banyak ya Bapak Ibu jurnalis dibunuh. Kenapa kira-kira Israel membunuh jurnalis? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, orang yang membunuh jurnalis adalah orang yang takut dengan kebenaran. Ia mengerjakan pekerjaannya dan dibunuh hanya karena mengerjakan pekerjaannya dengan benar. Senin minggu lalu, Israel membunuh jurnalis Al Jazeera, Anas Al-Sharif, bersama dengan 5 orang jurnalis lainnya hari itu. Beliau ditarget di sebuah tenda di luar rumah sakit Al-Shifa. Coba kita bedah sedikit gitu ya kalimatnya. Satu tim jurnalis dibunuh di pekarangan rumah sakit. Cuma Israel dan Amerika ya kayaknya memang bisa melakukan itu gitu. Anas Al-Sharif adalah seorang reporter Al Jazeera berusia 29 tahun, bahkan lebih muda dari saya. Ia bukan hanya seorang jurnalis, ia seorang suami, ia seorang ayah, ia punya 2 orang anak. Bagi kita yang selama ini mengikuti liputan Anas Al-Sharif, kehilangan Anas merupakan sesuatu yang terasa begitu personal. Aneh mungkin rasanya karena ya saya pribadi qadarullah tidak kenal gitu dengan Anas Al-Sharif, tapi ya karena mengikuti setiap hari rasanya begitu personal gitu bahwa beliau telah dibunuh oleh Israel. Hari ini izinkan saya menyampaikan wasiat terakhir dari Anas Al-Sharif di depan sponsor utama dari genosida. Bismillahirrahmanirrahim. This is my will and final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. I have lived the pain in all its details, and I have tasted pain and loss repeatedly. Despite this, I have never conveyed the truth as it is, without distortion or falsification. May God be a witness against those who remain silent and accepted our killing, and against those who held our breath and whose hearts are not moved by the remains of our children and women, and who failed to stop the massacre of our people, which they have been subjected to for more than a year and a half. I entrust Palestine to you, the jewel in the crown of Muslims and the heartbeat of every free person in the world. I entrust its people and its wronged children, who were not given the time to dream and live in safety and peace. Their pure bodies were crushed by thousands of tons of Israeli bombs and missiles, torn to pieces, and their remains scattered on the walls. I advise you not to be silenced by restrictions. I advise you not to be silenced by restrictions, nor to be paralyzed by of the country and its people, so that the sun of dignity and freedom may shine upon our usurped homeland. Do not forget Gaza, and do not forget me in your prayers for forgiveness and acceptance. Anas Jamal Al-Sharif. Ia mengatakan, saya titipkan Palestina kepada kalian.